Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi di video kali ini agak berbeda ya konsepnya ya. Kalau video-video sebelumnya itu lebih kepada vlog, lebih kepada audio aja. Jadi sekarang kita lebih banyak berinteraksi ya. Enggak sih, sebenarnya bukan berinteraksi, tapi lebih kepada ya monolog lah. Atau bisa dibilang aku ngomong sendiri di depan kamera. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini aku kasih nama segmen monolog. Nah, jadi di segmen ini kita lebih banyak membicarakan perkara-perkara tentang kehidupan, atau mungkin hal-hal yang ramai diperbincangkan, atau mungkin hal-hal yang ya minimal apa yang aku pikirin bakal aku jadikan konten gitu untuk kita bisa bahas bersama gitu. Oke, mungkin di video pertama ini kita akan introduksi dulu deh. Ya, jadi kita perkenalan dulu karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nama aku, atau mungkin ya minimal tahulah bagaimana orang-orang manggil aku di sekitar gitu. Jadi nama aku Humaydi Sayyidil Akbar. Kalau di kampung aku lebih banyak dipanggil Akbar, tapi kalau misalkan di sini di pesantren aku lebih banyak dipanggil Humaydi gitu. Sebenarnya teman-teman boleh sih manggil apa aja. Manggil Humaydi boleh, manggil Akbar boleh gitu. Tapi ada juga teman-teman di luar sana gitu, di berbeda tempat gitu, yang memanggil aku dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang memanggil dengan Abai, ada yang Koboy, Abal, sampai ada yang manggil Say gitu, dari kata Sayyidil gitu. Yang jelas apapun namanya ya. Minumnya teh botol Sosro. Sosro ahlinya teh. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, boleh nggak sih kita memanggil seseorang dengan panggilan di luar konteks nama kita gitu? Ya mungkin kalau misalkan memanggil dengan nama Abai itu masih ada sangkut pautnya dengan Akbar gitu. Nah, tapi kita mungkin akan telaah sedikit ya. Sebenarnya gini, yang jadi fenomena di Indonesia ya khususnya ya, banyak orang-orang yang mungkin memanggil atau dipanggil gitu namanya dengan sebutan yang ya bisa dibilang jauh gitu dari akar namanya gitu. Contoh misalkan ini banyak kan di kampung-kampung atau di tempat-tempat tertentu ya, ada yang misalkan namanya Agus dipanggilnya Ebreg. Ini yang lucu, ada yang namanya Jamal pasti dipanggil Apong gitu. Ada yang namanya Abdullah itu selalu dipanggilnya Bedul gitu. Ini yang menarik. Kalau misalkan itu dijadikan sebuah kebiasaan, nah itu apakah jadi dosa atau enggak ya? Secara kalau kita mau telaah, misalkan nama Abdullah dipanggil Bedul. Sebenarnya Bedul itu nama, mohon maaf ya, nama untuk hewan yang dikatakan dalam Al-Quran ya hewan haram gitu. Nah ini dia yang jadi masalah ketika memang itu jadi kebiasaan. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Pertama, jadi untuk memanggil seseorang itu kita perlu tahu bagaimana adat di tempat itu. Apakah kita boleh memanggil dengan sebutan yang lain atau enggak. Jadi disesuaikan dengan adat setempat ya. Contohnya nih, pada zaman Rasul kita tahu bahwa ada sahabat-sahabat atau mungkin orang-orang pada zaman Rasul dipanggil dengan nama-nama yang mungkin di luar namanya. Misalkan Abu Bakar. Abu Bakar kan kalau kita cari tahu nama beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Atau misalkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Bahkan ada juga seperti nama Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Lahab sendiri namanya Abu Uzza. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham.
Nah, sebenarnya kan ini kita sudah temukan titik temu nih, bahwa pada zaman Rasul ada kok orang-orang yang disebutkan atau dipanggil tidak sesuai namanya. Itu. Jadi dilihat pada saat itu atau di tempat itu, hal seperti itu lumrah nggak untuk disebutkan. Jadi kalau misalkan kita memanggil orang lain dengan nama yang tidak sesuai dengan namanya, nah dilihat bagus nggak menyebutkan hal seperti itu. Yang kedua, kita harus tahu objek panggil kita siapa. Jadi nggak sembarang orang yang kita panggil itu harus kita panggil dengan sembarangan gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. yang artinya, Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. untuk Rasul ya setidaknya lah kita lihat dong, kalau Rasul itu adalah orang yang kita takzimi, kalau Rasul itu adalah orang yang kita hormati, ya harusnya kita panggil dengan sebutan terbaik gitu. Makanya di Indonesia seringkali nama Rasul itu ditambah dengan kata Sayyidina. Ini juga bisa berlaku untuk panggilan-panggilan kepada orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang kita anggap harus kita hormati. Misalkan ada anak kecil yang memanggil saya, ya berarti harus memanggil dengan kakak. Atau misalkan ada orang yang lebih besar memanggil saya, bisa dengan panggilan adik. Atau misalkan ada murid yang memanggil saya, berarti dipanggil dengan guru atau bapak, bisa seperti atau kakak gitu. Sebagaimana saya memanggil murid gitu, nak gitu kan. Itu mungkin lebih bagus ya. Jangan kita panggil dengan langsung namanya. Nah, kadang memanggil dengan nama langsung juga salah kalau misalkan kita menempatkan pada objek yang salah. Yang ketiga, jangan memanggil yang bisa menyebabkan hati orang sakit. Nah, ini nih sebenarnya yang harus kita tanda petik dan garis bawahi. Sebenarnya ungkapan kita atau panggilan kita kepada orang lain bagus apa enggak? Atau menyakitkan orang lain apa enggak gitu. Saya memanggil orang lain misalkan maaf gitu, dut misalkan, atau misalkan botak misalkan seperti itu, ya selama orang lain enggak merasa tersakiti, ya sebenarnya sih boleh-boleh aja. Cuma kita harus punya apa ya namanya ya, empati gitu. Kira-kira orang lain dipanggil seperti ini sakit apa enggak ya? Kalau misalkan sakit ya udahlah, janganlah gitu kan. Sebagaimana Rasul juga menegaskan gitu, da'ma yuribuka ilama la yuribuk gitu kan. Tinggalkan hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau misalkan panggilan kepada orang lain, saya ragu nih memanggil orang lain dengan endut gitu, takutnya dia sakit hati, ya udah jangan berarti. Malah kalau misalkan kita panggil orang lain dengan nama yang membuat orang lain kemungkinan marah, itu nanti jatuhnya kepada hinaan atau olokan, ejekan. Nah, itu yang dilarang dalam Al-Quran, itu yang dilarang dalam Islam, dalam agama kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 juga disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm. hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olok nih antara satu kaum dengan satu kaum gitu kan. Asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Baik satu kaum dengan satu kaum, baik wanita dengan wanita lain gitu kan. Boleh jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik dari kita.
Kemudian dilanjutkan dengan ayat ولا تلمزوا أنفسكم. jangan kamu mencela diri kamu sendiri gitu loh. Saya mah ginilah orangnya. Apa tuh lah, saya mah cuman bubuk ranginang, bubuk gorengan, baby powder. Itu malah akan merendahkan diri sendiri dan itu tidak boleh. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, ولا تنابزوا بالألقاب. janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan yang atau dengan gelar yang buruk gitu. Makanya kalau kita menyebut orang lain dengan lakob, dengan gelar yang mohon maaf ya, bisa jadi emang dia mendapatkan gelar itu, misalkan orang itu gendut dipanggil gendut, orang itu botak dipanggil botak gitu. Kalaupun memang benar, ya kita harus lihat kira-kira orang lain tuh sakit hati apa enggak gitu. Kalau misalkan sakit hati, ya udahlah, janganlah, daripada menyakitkan. Nah, kemudian panggilan yang tidak boleh adalah memanggil orang lain dengan sebutan hewan. Ini nih yang di Indonesia, Masya Allah, mungkin bisa dikatakan ini menjadi tradisi buruk ya, bahkan oleh anak-anak, bahkan oleh remaja-remaja gitu. Banyak yang memanggil orang lain atau misalkan satu orang dengan orang lain itu dengan panggilan, mohon maaf, jing jing. Itu sebenarnya kan khitabnya kepada hewan yang mohon maaf gitu ya, ada bagian darinya yang diharamkan gitu loh. Jadi ketika kita misalkan menyebut orang itu jing jing, itu kan sama aja kita menyebut orang itu hewan gitu. Nah, ini oleh Imam Nawawi dilarang keras. Karena apa? Pertama, kita menyebut orang lain seperti itu ya sama aja kita dusta. Ya toh. Wong dia bukan binatang kok kita sebut dengan binatang. Yang kedua, pasti sebutan itu menyakitkan. Kalaupun misalkan orang lain disebut jing itu udah biasa, misalkan, jing mana sih? Mungkin sebagian orang biasa gitu loh, tapi kan sebagian yang lain kan nggak biasa gitu. Nah, kita ambil tuh kepada kesimpulan orang-orang yang ketika dipanggil seperti itu nggak biasa dan pasti sakit. Daripada orang lain sakit, mending tidak usah untuk dipanggil seperti itu lebih aman. Jadi kesimpulannya, ketika kita memanggil orang lain, ya pertama hendaklah kita melihat tradisi, kebiasaan, situasi, kondisi di tempat tersebut gitu. Dan hendaknya kita memanggil orang itu dengan yang tidak menyakitkan gitu. Ya kalau misalkan panggilannya itu cuman manggil biasa aja, akbar jadi abai, ya mungkin itu tidak terlalu menyakitkan gitu. Tapi kalau misalkan memanggil dengan binatang, itu yang kita khawatirkan gitu, itu yang menyakitkan. Dan hendaklah kita mendoakan orang lain gitu loh. Kalau bisa gitu, panggillah orang lain dengan panggilan mendoakan gitu. Misalkan ganteng gitu misalkan, sayang gitu. Kalau sayang sih enggak juga sih. Atau misalkan ya apa aja, pinter gitu. Boleh sih aja, boleh aja, tapi jangan dengan konteks menghina. Kalau mau, mending kita panggil diri sendiri aja deh dengan panggilan yang tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik gitu loh. Jangan sampai kayak tadi, saya mah apa tuh gitu. Itu kan sebenarnya untuk merendahkan diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita memanggil diri sendiri untuk menjadikan diri kita lebih baik, itu diperbolehkan. Seperti misalkan doanya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau menyebut diri sendiri adalah orang zolim gitu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, diri aku ini adalah diri yang zolim gitu. Beliau mengakui bahwa dirinya zolim, dan itu tidak apa-apa selagi memang ketika dia merasa dia zolim, dia akan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu bagus. Nah, itu aja mungkin dari aku ya. Teman-teman bisa komen di bawah, tapi jangan lupa like, share, subscribe. Oke, itu saja dari aku. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.